Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pemirsa, jumpa lagi bersama si Mas Kum dalam sekilas infomu, tentunya di edisi Lebaran ya. Ya, setelah sebulan berpuasa, saatnya kita berhari raya Fitri. Ya, dengan melaksanakan sholat Idul Fitri yang sebelumnya juga ada zakat fitrah. Semoga puasa dan ibadah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh iya, bagaimana dengan kabar Anda? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, bahagia bersama keluarga, serta senantiasa dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan dan tetap sabar. Dan yang sehat tetap jaga kesehatan, diantaranya dengan pola makan yang tidak berlebihan atau nafsu makan tetap dikendalikan. Ya, sebagaimana kalau kita sedang berpuasa ya. Dengan puasa semoga sehat jiwa dan raga. Amin. Punya orang jika telah sempurna sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat pada fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunnya. Mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal Saudara pemirsa yang berbahagia, pada hari Senin 2 Mei 2022 bertepat di lapangan Gor Mustikal Borang berlangsung kegiatan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang diikuti oleh kaum muslimin atau masyarakat kota Blora dan sekitarnya. Dan sholat id yang diselenggarakan oleh PDM Kabupaten Blora ini dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak selaku imam Bapak Budi Sudiarso SPD MPD, dan selaku khotib disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Puji Suharjo MPD MM dengan topik yaitu dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mari kita hidupkan jiwa welas asih di era disrupsi ini. Suatu kenyataan bahwa dampak negatif dari media informasi dan komunikasi adalah pelanggaran hak cipta, kejahatan siber, pornografi, perjudian, penipuan, penyebaran malware atau perusak sistem. Sedangkan di media sosial saat ini yang kita rasakan bersama diantaranya maraknya ujaran kebencian, fitnah merajalela, adu domba, bullying, pembunuhan karakter atau perundungan, berita hoax atau kebohongan informasi maupun rekayasa peristiwa untuk mempengaruhi opini publik, intoleransi, menolak kehadiran kelompok lain yang berbeda pandangan, bahkan sampai dengan disodorkan kehidupan yang gimmick, yaitu hidup dengan kepura-puraan, bukan hidup yang apa adanya. Bahkan juga penyesatan agama satu dengan yang lainnya. Semuanya itu menghiasi dunia media sosial tanpa dapat dibendung. Suatu kenyataan betapa modernitas perkembangan TIK ternyata tidak dapat memberikan jaminan kehidupan yang nyaman,
jaminan kehidupan yang tentram, yang damai, sejahtera bagi umat manusia. Meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan, sehingga kehidupan manusia semakin bingung, semakin ambigu atau tidak jelas, ragu, kabur, tidak ada kepastian hidup, bahkan bisa saja kehilangan kendali yang mengakibatkan sakit jiwa. Era disrupsi ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam merespon dan mensikapi era kehidupan ini agar tetap dapat mengembangkan religiositas Islam atau menyebarluaskan nilai-nilai Islam yang mencerahkan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa sebagian manusia menjadi penghalang bagi kejahatan manusia lainnya, sehingga mereka yang berbuat jahat tidak dapat dengan leluasa menguasai bumi ini sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 251, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, la fasadatil ardu walakinallahu nufadli alal alamin, pasti rusak bumi ini, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Maka ketika sudah berniat dan bertekad bulat kita sebagai orang yang beriman, maka jangan sampai berhenti, jangan sampai kendor beramal soleh, berpikir, berlesan atau bertutur kata, bertindak sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, walaupun mungkin kejahatan, kezaliman mengepung kita bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bagaimana dengan puasa kita 1 bulan penuh itu? Apa saja yang dapat membekas di dalam diri kita? Dengan ibadah nufus, didikan mengendalikan hawa nafsu, atau didikan untuk menguasai keinginan hawa nafsu yang liar tak terkendali. Didikan takrifun nikmat, didikan mengenal nikmat agar kita bersyukur sehingga timbul rasa empati dan simpati kepada sesama saudara-saudara kita. Tarbiyatan al-sabr, melatih hidup dengan sabar. Takwiyatul irodah, menimbulkan kesadaran ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menjadi modal dasar menghadapi era disrupsi ini atau kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Ibadah puasa bertujuan agar menjadikan orang beriman, menjadikan orang yang beriman menjadi insan yang bertakwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah menyebut di antara ciri orang yang bertakwa ialah mereka yang senantiasa bersedia untuk dalam kondisi lapang maupun sempit berbagi kepada sesamanya, serta mampu menahan marah dan memberi maaf pada sesamanya. Artinya kita mempunyai jiwa welas asih atau jiwa kasih sayang. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran 134 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharar. Implementasi jiwa welas asih itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang atau kelebihan maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah juga mengingatkan kepada kita, kalau
orang bertakwa itu selain beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada hari akhir, dan menegakkan sholat, juga harus berzakat, memberi kepada orang miskin atau du'afa, dan berbuat kepada sesamanya. Al-Baqarah 171, 177 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saudara pemirsa, sebagai orang yang beriman, janganlah sampai berhenti dalam beramal soleh, dalam berzikir, bertutur kata atau berlisan yang baik, bertindak sesuai Allah dan Rasul-Nya, walaupun kejahatan atau kezaliman itu mengepung. Lalu bagaimana dengan puasa kita? Apakah sudah membekas dalam diri? Karena puasa mendidik mengendalikan hawa nafsu untuk mengenal nikmat, agar bersyukur, agar timbul rasa empati dan simpati terhadap saudara-saudara. Mendidik hidup bersabar. Juga puasa menimbulkan kesadaran ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menjadi modal dasar menghadapi era disrupsi atau era ketidakpastian. Ibadah puasa menjadikan orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ciri antara lain mau berbagi kepada sesama, tidak pemarah atau pemaaf, artinya mempunyai jiwa welas asih, kasih sayang terhadap sesama. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, zina ilaika bil ghufran. Saudara pemirsa, di mana saja berada, orang yang berhasil dalam berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa, menjadi pribadi yang soleh individual dan soleh sosial, menjadi pribadi muslim yang mencerahkan, yaitu orang yang mampu membebaskan dari keterbelakangan, baik ekonomi dan kebodohan. Juga orang yang dapat memberikan harapan masa depan yang indah kepada saudara-saudaranya. Orang yang dapat memberdayakan saudaranya yang lemah atau mempunyai potensi yang ada untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Dan orang yang dapat memajukan kehidupan yang lebih baik dan maju. Pribadi yang mempunyai karakter dan sikap Islami yang mendorong seseorang untuk berperilaku yang menimbulkan suasana cerah, nyaman, dan damai. Manusia yang bertakwa dengan menggunakan akal budinya dengan baik untuk mewujudkan masyarakat Islam yang mencerahkan, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, menebarkan kasih sayang, tepo seliro, welas asih, mendorong pemberdayaan dan kemajuan masyarakat, serta menghargai kemajuan dan sebagainya. Semoga negara kita menjadi negara yang aman, damai, sejahtera, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah harapan kita semuanya. Dari manusia takwa dalam jiwa welas asih atau berkasih sayang sesamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita dapat mewujudkan jiwa welas asih sesamanya. Sebagai penutup khutbah, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negara kita negara yang aman, damai, sejahtera yang kita idam-idamkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Akhirnya, saudara pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita di Sekilas Infomu. Si Maskum sebagai peliput kegiatan sholat Id bersama PDM Blora mohon pamit undur diri, dan selanjutnya kami akan menuju Masjid At-Taqwa Blora guna untuk mengikuti acara halal bil halal intern keluarga besar Masjid At-Taqwa Blora. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahirin dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga diterima Allah ibadahku dan ibadah kamu semuanya. Sampai jumpa di informasi menarik lainnya dalam momen yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC Salat Idul Fitri ini
Ini Mbah Karban ini sebagai operator mixer. Kamu udah panggung. Mbak Umar, oke. Bermacam-macam suku bangsa di dunia, bermacam-macam pula agamanya. Penuh keyakinan mereka beribadah karena takut akan mati dan dosa. Setiap hari dan setiap Jumatnya dengan takwanya mereka beribadah di rumah sendiri dan di tempat suci, berpasrah diri menghadap Ilahi. Langsung ke sini ya. Wassalamualaikum. Oke, terus taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah. Umat Islam, Rumah sucinya masjid, umat Nasrani, rumah sucinya gereja, umat Buddha, rumah sucinya wihara, umat Hindu. rumah sucinya pura. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Ini Pak Ketua Takmir, Pak Ketua Panitia Ramadan Masjid At-Taqwa. Ya, Ibu masih Allahumma bersalaman Bapak-bapak untuk bersabar terlebih dahulu. Ya Rabbi salli. Dan marilah sebelum diakhiri halal bihalal ini, kami mohon ada doa bersama yang insya Allah dipimpin oleh Bapak Abdul Halim. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Bermacam-macam suku bangsa